sebagai pelestari Pelestari. budaya tradisional tetap harus diperhatikan. Ya sebenarnya secara umum juga ada perhatian ke arah itu, tetapi arahannya lebih kepada sifat tafsir dari fisik keris. Misalnya dapur ini namanya apa, jalak sangu tumpeng, jalak sangune tumpeng, wah iso nggo mangan akeh wareg bisa untuk rezeki gitu kan. Lalu pamor udan mas, oh ya sudah jelas udan mas untuk ini, arahnya seperti itu. Padahal ada sisi lain yang sebenarnya tidak bisa disentuh dengan hanya tafsir-tafsir seperti itu ya. Ya boleh tafsir seperti itu boleh, tetapi ada sisi tradisional yang tidak seperti itu, dan itu juga tidak boleh dilupakan. Karena memang saya ujung-ujungnya kalau kita berbicara tradisi itu punya keris di gopo, ya kan? Orang secara tradisional itu punya keris untuk apa? Kalau zaman sekarang modern, tinggo pameran, tinggo investasi, tak dol meneh berarti tinggo umuk-umukan gitu. Tapi kalau secara tradisional itu zaman simbah dulu, zamannya durung ono pameran keris itu tinggo apa? Nah, itu ya memang harus kita akui ya bahwa yang dicari itu adalah tuah keris. Memang keris itu dicari adalah tuahnya. Nah, tapi sebelum kita mencapai pada tujuan harus ada jalannya dulu. Nek langsung terjun yang apa tua itu mesti keblusuk, mengko udah didukun. Ya silahkan aja, karena ini sistem kepercayaan ya. Apakah kita mau percaya pada tuah itu atau tidak, itu kita serahkan pada masing-masing orang. Tetapi sebagai suatu pengetahuan tradisional itu harus tetap kita akui keberadaannya. Jadi cara pandang kita terhadap esoterik itu bisa dua ya. Jadi secara akademis misalnya antropologi atau etnografi itu bisa kita dekati secara ilmiah, artinya kita memposisikan diri sebagai pengamat gitu ya, peneliti atau pengamat, sedangkan masalah esoteri itu sebagai fenomena sosial, sebagai subjek penelitian kita ya, seperti penyelam dengan ikan. Nah, peneliti itu jadi penyelam, ini ada ikan, ikannya kita amati, tapi penyelam itu nggak pernah bisa menjadi ikan, nggak bisa pernah merasakan bagaimana nyedot air keluar dari insang, itu yang ngerti ya iwak itu. Penyelam ra iso ya toh, gimana merasakan wah airnya butek gitu kan, cuma ini aja air butek masuk ke mulut sampai sesak, itu yang bisa merasakan ikan. Peneliti tidak bisa merasakan, tapi dia bisa mengamati. Kemudian yang kedua itu kalau kita memiliki sudut pandang yang lainnya adalah sudut pandang sebagai insider, sebagai orang Jawa, sebagai ikan itu sendiri ya. Apakah kita merasa sebagai ikan atau kita hanya penyelam saja? Sebenarnya dua sudut pandang ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tapi yang jelas kalau kita sebagai orang insider, sebagai penganut kepercayaan itu ya tentunya harus benar-benar mempercayai dan meresapi hal itu. Mbak, kalau secara antropologi itu mungkin bisa melihat suatu sudut pandang yang lain ya, dan dia tidak perlu percaya dengan ilmu yang dengan sesuatu yang terjadi itu fenomena. Seperti misalnya agama saya Islam, apakah saya nggak boleh belajar agama Buddha? Boleh ya toh. Apakah nggak boleh belajar agama Hindu? Boleh gitu ya. Tetapi apakah saya mempercayai, saya lalu berubah agama, itu kan urusan yang lain, itu kan sesuatu yang berbeda. Tetapi sebagai suatu ilmu bisa dipelajari. Demikian juga esoteri. Nah, keris ini kalau secara tradisi menurut orang Jawa